Tetapi heran juga kalau ada orang berkata bahwa Yesus itu Al-Masih, gitu kan, Mesias seperti ini kan, tetapi tidak percaya dia adalah Allah. Padahal percaya dia adalah Mesias atau Al-Masih itu sejak sama, harusnya sejajar dengan bahwa percaya dia adalah Allah juga, gitu, karena Mesias kan adalah Allah. Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Anda bersama dengan kami. Menemani saya malam hari ini ada Pak Gemala Kurnia. Selamat malam Pak Gemala Kurnia. Malam Pak. Ada di samping saya Pak Diaken Yusias. Selamat malam Pak Yusias. Malam Pak. Terima kasih sudah datang ke tempat ini untuk menemani saya malam hari ini. Malam hari ini kita akan coba berdiskusi tentang, sebenarnya bukan diskusi, kembali ke mereaksikan. Oke. Mereaksikan, berarti ada satu video yang perlu kita tanggapi Pak Yus. Saya merasa tertarik untuk memberikan tanggapan dari satu video. Sebenarnya video ini sumbernya dari channelnya Donitan. Lagi-lagi Donitan ya Pak. Lagi-lagi Donitan. Kayaknya semakin dia rajin memang menyerang kekristenan, kita pikir kita perlu untuk membela. Bukan membela dalam arti kita harus bersikap kasar, tidak. Tetapi memberikan penjelasan untuk mempertahankan iman. Kan begitu. Karena memang, kenapa saya pandang ini perlu? Karena memang view-nya banyak Pak Kurnia. Dari satu channel video ini, itu kalau nggak salah view-nya tembus di angka 1,6 juta. Berarti lumayan banyak gitu loh. Artinya banyak orang yang sudah mendengarkan penjelasan dari Donitan ini. Saya pikir nggak jadi soal, karena memang background-nya Donitan kan sebenarnya tadinya seorang Kristen katanya, kan gitu. Seorang Kristen dan akhirnya menjadi mu'alaf gitu. Saya pikir nggak jadi masalah kalau dia membahas tentang iman yang baru. Toh yang lama menurut dia sudah tidak penting lagi, makanya ditinggalkan gitu. Tetapi saya pikir ternyata Donitan juga masih membahas iman yang lama. Masih cinta. Masih cinta. Ini namanya celebek. Cinta lama bersemi kembali, kan gitu. Sampai dia tidur dengan Alkitab. Jadi selalu pembahasannya mengenai Alkitab. Tetapi setiap dia membahas Alkitab, lagi-lagi selalu menyesatkan orang. Ya, kontroversial. Iya, kenapa saya bilang menyesatkan? Karena dia menarik atau mengeksegesis Alkitab itu menurut pemahaman dia sendiri. Dan ini perlu kita kupas. Kenapa Pak Kurnia? Karena saya takut yang mendengarkan Donitan itu berpikir bahwa penjelasan Donitan ini benar. Ya. Oke. Baik. Satu judul video yang judulnya lumayan unik. Kenapa saya bilang unik? Judulnya singkat, hanya 6 kata tapi mengundang banyak perhatian orang. Judulnya ini, mau ikut Yesus? Kan gitu. Kalau mau ikut Yesus jawabannya kan ya atau tidak. Tapi dia langsung kasih kalimat jawaban, jadi muslim dong. Tanda seru. Jadi kalau mau ikut Yesus makanya harus jadi muslim. Kan gitu. Ya. Ini kan sebenarnya kontroversi Pak. Kok ikut Yesus jadi muslim? Kan gitu. Apakah Yesus seorang muslim? Oh, ini kayaknya Donitan salah tanggap. Kenapa gimana? Seharusnya jadi Yesus bukan jadi muslim. Karena pemahaman muslim ini adalah orang yang berserah kepada Tuhan. Iya. Orang Kristen berserah kepada Tuhan. Iya. Yang jelas harusnya bukan menjadi muslim. Ikut Yesus jadi Islam itu tepat malah. Kalau ikut Yesus jadi muslim, saya kurang tepat. Iya. Mungkin Donitan juga tidak paham dengan arti muslim itu sendiri. Iya betul. Tapi ini dia jadi ini Pak. Jadi apa namanya? Jadi oposisi pemahaman karena sebenarnya kan kata Kristen itu kan sebenarnya pengikut Yesus kan gitu. Yeah. Tetapi kalau mau ngikut Yesus jadilah muslim. Ini kan aneh. Karena bisa jadi juga muslim itu sama dengan Kristen. Oke. Tapi kita akan coba tarik benang merahnya satu-satu. Kenapa Donitan mencoba mengeksegesis Alkitab dengan cara seperti ini? Karena ini loh Pak, gini, ini nomor satu. Di dalam satu video itu beliau berpendapat bahwa sebenarnya kitab-kitab Perjanjian Baru itu kan ditulis oleh murid-murid dan
yang paling banyak menulis kitab-kitab itu adalah Paulus. Paulus katanya. Paulus lagi ya. Iya, Paulus. Nah, kenapa dia tertarik sekali tentang membahas Paulus ini? Paulus sendiri katanya, menurut pemahamannya Donitan, bahwa Paulus ini sebenarnya itu rancu memandang Yesus itu sebagai Allah, gitu. Loh, kok berpikir begitu? Jadi katanya, kalau dalam bahasa aslinya itu karena sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, makanya Paulus seolah menulis bahwa Yesus itu adalah Allah. Padahal sebenarnya Paulus tidak memandang Yesus sebagai Allah. Yang memandang Yesus sebagai Allah atau yang memberikan atau yang menuhankan Yesus sebagai Allah adalah hanya gereja-gereja. Gitu loh, Pak. Lalu kita nggak berani kopas dalam-dalam. Karena kenapa? Tentu saja yang berhak untuk menjelaskan itu adalah Alkitab. Iya, betul. Dan kita percayakan kepada Pak Gembala Kurnia untuk memberikan penjelasan yang singkat padat jelas kepada penonton supaya mereka memahami konsep ketuhanan menurut pandangan Paulus. Silakan Pak Kurnia. Iya, ya sebenarnya Paulus ini, Rasul Paulus, ya kan, itu bisa memahami menulis ini kan karena diinspirasikan oleh Roh Kudus. Oke. Jadi pemahaman Rasul Paulus dengan rasul-rasul yang lain, juga dengan para nabi di dalam Perjanjian Lama, itu tidak bertentangan, ya sama gitu. Jadi kalau misalnya dibilang Rasul Paulus itu katanya ragu, gitu, meragukan pandangan keilahian Tuhan Yesus, itu kan sangat jauh dari kebenaran Alkitab, gitu. Misalnya kita baca tulisan Paulus, ya, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah. Nah, jadi ini kan menerangkan tentang Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah. Terus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, jadi kalau kita membaca ayat ini, Yesus Kristus itu setara dengan Allah tidak? Setara. Iya. Kan gitu. Iya. Setara, hanya apa? Tidak mempertahankan saja. Iya. Gitu. Jadi kesetaraan dengan Allah itu tidak dipertahankan. Nah, Allah yang dimaksud di sini adalah Allah Bapa, kan gitu. Ya. Jadi Yesus adalah Allah, Allah Bapa adalah Allah, tetapi kesetaraan Tuhan Yesus dengan Allah Bapa ini tidak dia pertahankan. Terus akhirnya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Iya, jadi ini mengosongkan dirinya. Iya. Sebenarnya setara dengan Allah Bapa, ya kan? Jadi dia setara, maka cuma mengosongkan diri. Gitu. Maka ketika Tuhan Yesus mengosongkan diri, kadang orang mengambil kesimpulan Tuhan Yesus ini bukan Allah, gitu. Manusia saja. Kok dilahirkan, kan gitu, ya enggak? Kalau dilahirkan bidannya siapa? Kan? Betul, ya kan? Iya. Kok Allah begitu? Gitu. Mereka nggak paham bahwa ini sedang mengosongkan diri dan menjadi seorang manusia, kan begitu. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi sebenarnya Allah hanya mengosongkan diri. Kenapa mengosongkan diri? Karena memang ada kepentingan untuk menebus manusia. Caranya bagaimana? Ya, hukuman dosa kan maut. Cara nebusnya menggantikan maut itu. Nah, maka di sini dibilang tadi kan taat bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi taat sampai mati. Itu satu-satunya cara. Upah dosa maut, kan? Begitu.
Jadi bukan Rasul Paulus ragu-ragu, gitu. Dia sangat yakin. Gitu. Kita Roma, coba kita baca. Roma pasal 9. Ayat yang ke-5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur. Ya, Yang ini bicara orang Israel. ya. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang ini adalah siapa? Mesias. Nah, Mesias itu kan Tuhan Yesus kan? Iya. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Mesias itu harus dipuji sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah, katanya. Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Sebenarnya percaya Yesus Mesias itu sama dengan percaya Yesus adalah Allah. Dan Tuhan, orang Yahudi kan itu menolak Yesus adalah Mesias. Iya. Berarti menolak keberadaan Yesus sebagai Allah. Sebenarnya menolak Yesus adalah Allah. Gitu. Tetapi heran juga kalau ada orang berkata bahwa Yesus itu Al-Masih, gitu kan, Mesias sebenarnya kan, tetapi tidak percaya dia adalah Allah. Padahal percaya dia adalah Mesias atau Al-Masih itu sama harusnya sejajar dengan bahwa percaya dia adalah Allah juga, gitu, karena Mesias kan adalah Allah. Jadi Paulus di sini tidak ragu-ragu. Gitu. Dengan keilahian Yesus Kristus. Dengan keilahian Yesus Kristus, ya kan, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ini merujuk kepada Yesus Kristus. Ya, ia adalah Allah. Gitu. Jadi kalau Don Diton misalnya mengambil kesimpulan yang seperti dinyatakan tadi, Paulus ragu-ragu, heran juga bagaimana dia membaca ayat-ayat ini, gitu kan. Satu lagi, kalau kita baca Ibrani tulisan Rasul Paulus kita sudah bahas di satu sesi waktu itu kan. Dari ayat 7 sampai dengan 10 coba Rigo baca. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, ini siapa Pak? Ya, ini Allah Bapa. Allah Bapa. Nah, jadi gini, ini membandingkan betapa lebih unggulnya anak Allah itu dengan malaikat. Gitu, bagaimana? Kemudian tetapi tentang anak Allah Bapa berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi memang di bagian lain ya, Tuhan Yesus berkata tentang Bapa adalah Allah. Ya kan, Paulus juga berkata begitu. Nah, di bagian ini menyatakan bahwa Allah Bapa menyatakan kepada tentang Tuhan Yesus, Yesus adalah Allah, begitu. Bahkan Allah Bapa panggil Yesus dengan sebutan Allah, tahtamu ya. Sama seperti Yesus memanggil Allah Bapa dengan sebutan Allah. Betul, sama. Gitu. Makanya di dalam Filipi tadi sebenarnya kesetaraan dengan Allah sebenarnya setara, tetapi tidak dipertahankan, ya, melainkan dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, begitu. Secara setara sebenarnya setara, tetapi mengosongkan diri. Begitu. Oke, lanjutkan Pak Riko. Di ayat berapa? 9. Ayat 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kepastikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau. Ini bagaimana Pak? Karena artinya Pak. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau. Allah Bapa. Oh, gitu ya Pak. Oke. Dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Kemudian 10. Dan pada mulanya, ya Tuhan. Nah, jadi menyebutnya Tuhan. Tadi menyebut Yesus nih, Pak. Menyebut Tuhan Yesus tadi Allah Bapa, menyebut Tuhan Yesus tadinya Allah. Sekarang menyebut Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Iya. Karena panggilan Allah dan panggilan Tuhan itu sebenarnya sejajar. Iya. Terus, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Iya. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Jadi pencipta langit dan bumi kan Allah. Iya. Dan ini Allah Bapa memberi kesaksian bahwa Tuhan Yesuslah yang menciptakan langit dan bumi. Gitu. Demikian juga Tuhan Yesus berkata tentang Bapa menciptakan langit dan bumi. Gitu. Jadi kalau nggak memahami bagaimana Allah di dalam Alkitab, loh kok begitu? Ya memang Tritunggal. Kok Allah ngomong Allah gitu ya? Iya, kok Allah ngomong kepada Allah. Allah sama Allah yang mana?
Jadi ada Bapa, ada Firman itu anak, ya. Ini yang nanti Mesias, dan ada Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Iya. Seperti itu. Ini hanya bisa dimengerti ketika kita ya percaya ini Alkitab ini adalah firman Tuhan dan kita setuju bahwa ini satu-satunya firman Tuhan. Jadi kita tidak boleh ngarang-ngarang Allah itu seperti apa ya. Itu seperti inilah yang Harus Alkitab. cocok seperti ini profilnya Allah ya Pak. Jadi tidak, Rasul Paulus itu tidak ragu-ragu tentang keilahian Tuhan Yesus gitu. Tidak ragu-ragu. Karena apa? Konsep keselamatan di dalam kekristenan yang benar itu adalah konsep menebus dosa, penebusan. Ini tidak ada di dalam iman agama lain tentang menyelamatkan itu, Allah yang menyelamatkan dengan menebus dosa itu tidak ada. Yang di iman agama lain itu, iman-iman yang lain itu adalah manusia itu mengusahakan keselamatannya sendiri-sendiri. Dengan lewat perbuatan itu. Iya, terserah mereka lewat apa peraturan-peraturan begitu. Hanya di dalam Alkitab dan dalam kekristenan itu keselamatan itu didapatkan lewat penebusan. Bisa bayangkan begini kan, kalau bicara keselamatan itu kan balik kepada Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, dia sudah berdosa. Kalau Allah tidak mau menyelamatkan mereka, Allah tidak salah. Mereka bisa selamat tidak? Tidak. Dan Allah tidak salah. Ya, Allah tidak salah. Nah, kalau Allah tidak mau menyelamatkan mereka, mereka bisa selamat tidak? Tidak. Enggak. Kira-kira lewat berbuat baik bisa ngapus dosa mereka tidak? Yang melanggar hukum Allah itu? Tidak. Karena harusnya dihukum ya Pak. Harusnya dihukum. Itu nggak bisa diselesaikan, gitu kan? Adam itu nggak bisa menyelesaikan dosa. Gitu. Kalau Allah tidak mau menyelamatkan mereka, nggak bisa, mereka nggak ada harapan untuk selamat. Tetapi kan Allah mengasihi manusia, ya. Maka Allah menyediakan jalan keselamatan. Gitu. Nah, inilah pentingnya bahwa Allah itu ada 3 pribadi yang esa. Gitu. Ada Allah Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Jadi di dalam sifat keesaannya kan sifatnya sama, ada Allah. Tetapi ada akhirnya peranan dalam penyelamatan itu berbeda-beda. Dari pribadi Allah ini Pak. Betul. Dari pribadi Allah yang Tritunggal ini. Betul. Jadi pribadi Allah Anak itulah yang menjadi manusia yang dijanjikan lewat keturunan perempuan yang akan menghancurkan kepala si iblis, gitu kan? Dan itu nanti digenapkan oleh perawan Maria waktu melahirkan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Allah yang setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Ini yang mengosongkan diri untuk mengambil rupa seorang hamba supaya akhirnya mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman dosa seisi dunia. Nah, ini jalan yang Allah sediakan untuk manusia nih, satu-satunya jalan. Kenapa? Karena nggak ada manusia sendiri itu tidak bisa menyelesaikan atau membuat jalan untuk selamat, itu nggak mungkin. Jadi, nah Allah menyediakan jalan keselamatan ini di dalam Tuhan Yesus. Makanya kan kekristenan itu adalah jalan keselamatan bagi manusia lewat Yesus Kristus. Gitu. Kita mengikut Kristus itu karena apa? Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Inilah alasan kita percaya mengikut Yesus Kristus itu ini. Ya, dan Paulus yakin betul. Yakin, gitu. Rasul Paulus tidak ada keraguan bahwa Yesus adalah Allah. Iya. Bahkan Rasul Paulus sendiri makin berani dia mewatakan kepada bangsanya sendiri, meskipun banyak yang ditolak. Iya. Itulah tujuan Rasul Paulus datang ke sinagog itu kan memakai kitab perjanjian lama, meyakinkan bahwa Yesus itu Mesias.
Karena yakin Yesus itu Mesias sama dengan meyakinkan Yesus itu adalah Allah. Karena Mesias itu adalah Allah yang datang. Begitu. Jadi salah itu John Ditan bilang kalau Rasul Paulus sendiri ragu dengan keilahan Yesus Kristus. Justru Rasul itu makin berani. Tapi kadang-kadang katanya mereka bilang Paulus yang bikin Yesus itu jadi Allah. Itu aneh juga kan? Ya, kadang-kadang betul Pak. Kadang-kadang mereka itu pakai apa standar ganda, Pak. Nah, sebelumnya dia bilang, cuman sayangnya penontonnya tidak kritis gitu. Iya. Itu kalau penontonnya kritis, mungkin sudah bosan lihat videonya Tonitan. Iya, baiklah. Oke, Pak Kurnia, terima kasih. Satu pertanyaan sudah cukup diberi jelas bahwa sebenarnya Paulus tidak ragu-ragu dan dia sangat yakin sekali bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, dari penjelasan yang tadi disampaikan oleh Pak Gembala Kurnia, bahwa Yesus itu adalah Mesias yang sama dengan Allah. Mesias itu kan berarti juru selamat kan? Kalau Yesus menanggung hukuman dosa sisi dunia, upah dosa kan adalah maut kan gitu. Upah dosa adalah maut. Sementara nih lagi-lagi di Nuritan memang agak sedikit lucu. Penguasa dosa kan iblis katanya Pak. Kalau begitu Yesus menyerahkan nyawanya kepada iblis. Jadi Yesus bayar dosanya sama iblis. Tapi yang dikupas dulu Pak, ini memang bikin kita nafsu juga untuk membahas masalah ini. Tapi nanti kita tunggu di part kedua ya Pak, biar lebih menarik. Saudara, Anda sudah mengetahui bahwa Paulus sama sekali tidak ragu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Justru dari kitab-kitab yang ditulis oleh tangan Rasul Paulus yang tentu saja diilhami oleh Roh Kudus, dia sendiri memberikan kesaksian bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Oke, nanti tunggu di part kedua kita akan bahas pertanyaan yang tadi. Siap, Pak Yus? Oke. Terima kasih Pak Kobi. Selamat malam dan salam Maranatha.